Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi bab 2, yaitu senyawa turunan benzena. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan tonton video berikut. Yang pertama adalah pengertiannya. Pengertian dari benzena adalah senyawa siklik yang terbentuk dari 6 atom karbon yang berkaitan dalam cincin. Senyawa ini bersifat nonpolar, tidak berwarna, dan tidak juga larut dalam air. Tapi benzena ini dapat larut dalam pelarut organik. Bahan kimia ini memiliki aroma yang manis namun sangat mudah terbakar. Saat terpapar langsung dengan udara, senyawa ini akan mudah menguap. Selanjutnya adalah senyawa turunan benzena. Senyawa turunan benzena yang pertama adalah fensi. Fensi dipakai untuk membuat karbol. Karbol digunakan sebagai desinfektan dalam pembuatan karbol, biasanya untuk kamar mandi dan lantai. Bentuk mesin, fensi digunakan dalam pengawetan kayu, membuat konstruksi bangunan, dan lain sebagainya. Meski begitu, perlu disadari dampak negatifnya. Dampak negatif dari fensi adalah merusak jaringan protein dalam tubuh. Yang kedua ada asam benzoat, nipogin, dan nipasol. Asam benzoat kerap dipakai sebagai pengawet makanan dan minuman. Asam benzoat ini juga sangat sulit larut di dalam air. Asam benzoat kerap dipakai dalam pembuatan garam. Garam natrium yang mudah larut di dalam air. Secara alami muncul rempah-rempah seperti cengkeh dan kayu manis. Asam benzoat boleh dipakai secara berlebihan. 3. Asam salisilat. Turunan senyawa benzena ini sering ditambahkan dalam bedak dan salep. Fungsinya sebagai zat antifungi atau jamur. Dipakai sebagai obat berbagai penyakit kulit termasuk panu, kutu air, dan kerap kali ditambahkan dalam sampo karena mampu mengikis lapisan ketombe dan secara aktif menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang ada di kepala. 4. Asam asetosal atau asam asetil latisilat. Senyawa turunan benzena ini dikenal juga dengan nama aspirin yang berfungsinya digunakan sebagai analgesin atau juga penghilang rasa sakit dan zat antipiretik atau penurun panas. Aspirin kerap digunakan sebagai obat sakit kepala, sakit gigi, dan demam. Penggunaan asetosal dalam jangka waktu lama menyebabkan lapisan mukosa lambung iritasi penyebab mah. 5. Parasetamol termasuk golongan senyawa benzena adalah parasetamol dikenal dengan acetaminophen, termaksud obat yang fungsinya sama seperti aspirin tetapi jika dikonsumsi lebih aman di lambung. Parasetamol yang digunakan secara berlebihan bisa menyebabkan gangguan pada ginjal dan hati, sehingga sangat disarankan untuk berhati-hati dalam menggunakan bahan ini. 6. TNT atau 2,4,6-trinitrotoluena. TNT dinamakan senyawa turunan benzena yang banyak dipakai sebagai bahan peledak. Senyawa turunan benzena diperoleh dengan merealisasi leuna. Dengan asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat, pemakaian TNT secara asal dapat menyebabkan insiden kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban jiwa. Tata nama senyawa turunan benzena. Tata nama senyawa turunan benzena sangat sederhana, yaitu gabungan nama substituen pengganti atom H dari benzena sebagai awalan dan diikuti kata benzena sebagai akhiran. Berikut adalah penulisan tata nama senyawa turunan benzena berdasarkan jumlah substituennya. Yang pertama, nama turunan benzena 1 substituen. Untuk menulis tata nama senyawa turunan benzena dengan satu substituen yang terikat pada cincin benzena, kamu bisa langsung menyebutkan nama substituennya lalu diikuti kata benzena di bagian akhirnya. Contoh, jika substituen yang terikat pada cincin benzena adalah bromin Br, maka penulisan tata nama senyawa turunan benzenanya adalah bromobenzena. Yang kedua, nama turunan benzena 2 substituennya. Untuk 2 substituennya posisinya dapat diberi awalan orto dalam kurung 0 untuk posisi 1 dan 2, meta dalam kurung M untuk posisi 1 dan 3, dan
para P untuk di posisi 1 dan 4. 3. Nama turunan benzena 3 substituen atau lebih. Bagaimana kalau substituennya ada 3 atau mungkin lebih? Untuk 3 substituennya atau lebih, penggunaan awal orto, meta, dan para tidak diterapkan lagi, tetapi posisi substituennya dinyatakan dengan angka untuk menunjukkan urutan prioritas penomoran berikut urutan prioritas penomorannya. Struktur senyawa benzena. Benzena adalah suatu senyawa organik dengan rumusan kimia C6H6. Molekul benzena tersusun atas 6 atom karbon yang berkaitan dalam suatu cincin, dengan satu atom hidrogen yang terkait pada masing-masing atom karbon. Oleh karena benzena hanya mengandung atom karbon dan hidrogen, benzena dikelompokkan sebagai hidrokarbon. Dinyatakan juga bahwa struktur pada benzena adalah ikatan tunggal dan ganda 2 yang berselang-seling di sekeliling cincin, supaya reaksi khusus pada senyawa alkena tidak terjadi. Maka, ikatan tunggal dan ganda itu harus berkuat posisi dengan cepat. Ikatan rangkap yang berputar-putar ini dinamakan dengan terdelokalisasi. Sifat senyawa benzena. Sifat senyawa turunan benzena ini memiliki dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik yang pertama ada zat cair tidak berwarna, yang kedua memiliki bau yang khas atau unik, yang ketiga mudah menguap jika terkena paparan udara, yang keempat larut dalam pelarut organik seperti karbon tetraklorida, dietil eter, dan heksana. Yang kelima tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar yaitu seperti eter dan tetraklorometana. Yang keenam titik leleh atau leburnya yaitu 5,5 derajat Celcius. Yang ketujuh titik didihnya yaitu 80,1 derajat Celcius. Dan yang kedelapan ada densitasnya yaitu 0,867 atau yang kita bulatkan menjadi 0,88. Sifat kimianya, yang pertama ada bersifat karsinogenik atau mengandung racun, yang kedua merupakan senyawa nonpolar, yang ketiga tidak begitu reaktif tetapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyaknya jelaga, yang keempat lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi, yang kelima atau yang terakhir memiliki struktur kekule atau resonansi di mana ikatan rangkap dapat berpindah-pindah. Selanjutnya ada reaksi-reaksi senyawa turunan benzena. Reaksi senyawa turunan benzena ini ada 5. Yang pertama, halogenasi. Benzena bereaksi dengan atom halogen golongan 7A menggunakan katalis FeCl3 atau FeBr3 maupun katalis yang mengandung besi, menghasilkan halobenzena dan asam kuat. Yang kedua ada nitrasi. Benzena bereaksi dengan asam nitrat HNO3 atau HONO2. Reaksi nitrasi memerlukan katalis asam sulfat yaitu H2SO4 pekat. Hasil reaksi atau produk berupa nitrobenzena dan air. Reaksi ini berlangsung pada suhu 50 derajat Celcius. Yang ketiga ada sulfonasi. Reaksi sulfonasi ini berasal dari percampuran benzena terhadap ion sulfat. Benzena bereaksi dengan asam sulfat H2SO4. Reaksi ini tidak memerlukan katalis karena benzena dipanaskan. Jadi suhu yang ada di dalam benzena pun laju reaksinya meningkat. Hasil reaksi ini berupa asam benzena, sulfonat, dan air. Selanjutnya ada alkilasi. Benzena bereaksi dengan haloalkana menggunakan katalis AlCl3. Inilah yang membedakannya dengan reaksi halogenasi menghasilkan halobenzena dan asam kuat. Lalu pada contoh, benzena hidrogen ditambah CH3Cl menggunakan katalis AlCl3 akan menghasilkan struktur benzena CH3 plus HCl. Di sini dinamakan dengan toluena. Lalu CH3 itu sebagai R dan Cl sebagai X. Lalu CH3 akan berikatan dengan C dan Cl akan berikatan dengan H lalu menghasilkan HCl. Yang kelima, asilasi. Gugus asil adalah gugus yang diturunkan dari asam benzoat dengan menghilangkan gugus hidroksilnya dan diberi nama akhiran oil menggunakan katalis AlCl3. Hasil akhir berupa benzena dengan gugus keton yang berikatan dengan gugus metil.
Yang terakhir, kegunaan dan bahaya senyawa benzena. Benzena maupun senyawa turunan benzena dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti farmasi, makanan, dan kemiliteran. Contohnya, aspirin yang merupakan senyawa turunan benzena yang dapat digunakan sebagai obat pereda nyeri, asam benzoat digunakan sebagai bahan pengawet makanan, dan asam lain sebagainya. Meskipun memiliki banyak kegunaan, tetapi benzena maupun senyawa turunannya dapat berbahaya loh, karena bersifat racun. Contohnya saja, senyawa fenol yang apabila terkena kulit dapat menyebabkan kulit melepuh, dan TNT yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan mengancam nyawa, bila digunakan secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab karena senyawa ini mudah meledak. Nah, itu dia materi yang sudah dipresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.